Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi gemes sama banyak orang yang mengirimkan video atau tulisan atau komentar berkaitan dengan child free. Salah satu yang memiliki pemikiran ini adalah Mbak Gita Savitri. Jadi teman-teman, saya dalam posisi sebetulnya bahkan tidak terlalu menganggap negatif pernyataannya. Kenapa? Karena pada sebagian konteks itu memang kenyataan. Oke, secara konkret saya akan bilang bahwa child free atau apa yang salah satu yang diungkapkan oleh Mbak Gita Savitri itu malah bagus untuk konteks Indonesia. Saya dukung Mbak Gita Savitri untuk menyebarkan ini kepada seluruh masyarakat Indonesia, ya, untuk tidak memiliki anak, ya. Tapi tolong jangan dipotong dulu nih video ini nih supaya paham, ya. Kenapa saya dukung? Karena untuk konteks Indonesia, saya tahu konteks negara lain saya tidak paham, tapi untuk konteks Indonesia ini bagus pernyataan beliau. Kenapa? Kalau mau jujur, di sekitar kita di Indonesia anak-anak itu lebih banyak yang diurus atau tidak diurus oleh orang tuanya. Yang masuk diurus dalam definisi dididik. Oke, secara konkret saya akan bertanya, mohon maaf kalau tidak nyaman kalimat ini. Lebih banyak anak yang dididik oleh orang tua di sekitar kita atau diternak oleh orang tuanya. Dididik artinya kita memperhatikan kebutuhan mental anak, kebutuhan ruhiah anak, kebutuhan jiwa anak, kebutuhan bukan hanya kebutuhan fisiknya. Diternak berarti orang tua yang memperhatikan kebutuhan-kebutuhan fisik semata seperti hewan begitu. Jika anak-anak kita hanya diternak, apa yang terjadi setelah mereka usia 20 tahun, 30 tahun, mereka sepertinya akan menjadi manusia, ya, tetapi pikirannya hewan. Hewan berbentuk manusia. Hewan berbentuk manusia adalah maksudnya manusia-manusia itu orientasinya dalam kehidupan keseharian terus saja pada pemuasan tubuh atau dalam bahasa agama pemuasan nafs gitu, ya. Jadi untuk sebagian besar orang Indonesia yang tidak mau ngurus anak, yang tidak mau mendidik anak, dan bahkan tidak niat punya anak, hanya sekedar pengen, sekedar supaya tidak dianggap mandul, sekedar supaya prestis, saya kira ini penting untuk dikampanyekan tidak punya anak, ya. Sebaiknya mereka tidak punya anak. Kalau memang dari awal nggak mau ngurus anak, jangan punya anak, ya. Ayo jujur deh jawab, di sekitar kita lebih banyak anak yang dididik atau diternak, ya. Diternak itu cuma dikasih makan, dikasih minum, ya. Yang penting maghrib pulang, nggak tahu main sama siapa, ya, nggak pernah dibacain buku, nggak main sama anak, nggak cerita sama anak. Ketika anak bermasalah baru diomongin, dinasehatin. Setelah anak-anak bertingkah baru dimarah-marahin habis-habisan. Pada saat anak berbuat baik tidak dirangkul, tidak dipeluk, tidak diajak ngomong, tidak diinstal pikirannya, ya. Tidak main sama anak, tidak melakukan 3B, bermain sama anak, banyak bicara atau ngobrol sama anak, dan tidak ada majelis ilmu di rumah. Kalau memang seperti itu, lebih baik untuk orang-orang seperti ini jangan punya anak, begitu. Kenapa? Karena nanti mereka setelah dewasa menjadi anak-anak yang menjadi beban buat bangsa ini, menjadi benalu buat masyarakat di sekitarnya. Penjahat-penjahat hari ini, anak-anak yang kebut-kebutan tiap malam, ya, berandal-berandal, adalah anak-anak yang pada dasarnya adalah anak-anak telantar, anak-anak yang diternak oleh orang tuanya, anak yang tidak diurus oleh orang tuanya. Jadi silahkan Mbak Gita Savitri, saya dukung Anda, silahkan sebarkan ke seluruh Indonesia, terutama untuk orang-orang yang tidak mau bertanggung jawab mengurus anak, ya. Sebarkan itu, saya dukung. Tetapi untuk saya, untuk kita yang mau bertanggung jawab, mau amanah, mau menyediakan waktu, ya, mau main sama anak, ya, mau menyediakan majelis ilmu di rumah, itu justru peluang kesempatan buat kita. Yang lain nggak usah punya anak. Biar bangsa ini, negeri ini diisi oleh anak-anak kita saja. Anak-anak yang diurus oleh orang tuanya,
Ya, itu yang pertama yang ingin saya katakan. Jadi, meskipun saya tidak setuju dengan semuanya konsep child free, tapi untuk konteks beberapa orang tidak punya anak boleh jadi lebih baik. Ya. Asal jangan semua orang begitu gitu ya. Ya, kenapa? Karena pada dasarnya mereka bukan menghasilkan gen yang baik. Kan generasi itu dari akal kata gen. Jadi ketika kita mau punya anak, seharusnya kita memiliki tujuan untuk melanjutkan generasi gen kehidupan yang lebih baik, bukan malah menjadi lebih buruk. Atau anak-anak itu, mohon maaf, jadi sampah, anak-anak itu jadi benalu, anak-anak itu jadi penjahat setelah dewasa gara-gara dilalaikan oleh orang tuanya gitu. Oke, itu yang pertama. Jadi tidak salah-salah amat apa yang dikatakan oleh Mbak Gita gitu ya, untuk konteks Indonesia. Tetapi buat bapak ibu yang mau ngurus anak, yang mau amanah, yang mau menyediakan waktu, ya, yang tidak ingin beternak anak tapi ingin mendidik anak, ini peluang buat kita. Untuk sebagian besar orang Indonesia, silahkan punya anak, biar negeri kita Indonesia diisi oleh anak-anak kita saja yang mau ngurus anak. Kan bagus ya. Coba lihat di sekitar kita, anak-anak yang bermasalah di dunia ini kan anak-anak yang tidak ditelantarkan. Mereka dilahirkan ke dunia tapi nggak mau diurus. Ya, alasannya apa? Sibuk. Alasannya apa? Capek. Orang tuanya pulang kerja. Alasannya apa? Macem-macem. Kalau memang dari awal nggak mau nyediain waktu, nggak mau capek, nggak mau ngurus anak, ya tolong jangan lahirkan anak ini ke dunia, gitu loh. Ya, kasihan anak-anak itu. Ya. Yang kedua, teman-teman, anak itu beban. Tidak salah-salah amat ucapan itu juga benar, anak itu beban ya. Tetapi di balik semua beban pasti ada yang namanya konsekuensi anugerahnya, teman. Ya. Dari sejak lahir saja memang anak itu bikin sakit ibunya kan, begitu. Ya, lalu sebagian bapak-bapak yang memberi nafkah juga harus ngasih makan anaknya. Sebagian pengeluaran mereka yang harusnya untuk jalan-jalan, beli gadget yang bagus, lalu kemudian ada biaya yang dikeluarkan anaknya, itu kan beban juga. Tetapi yang saya rasakan punya 6 orang anak, kenikmatan yang saya dapatkan, anugerah yang saya dapatkan, ya tidak sebanding dengan beban yang saya terima, begitu ya. Jadi siapapun di dunia ini yang mau dapat keuntungan, ya harus mau menanggung bebannya. Siapapun di dunia ini yang ingin mendapatkan pemandangan paling indah, ya ada di puncak. Untuk puncak itu ya harus mendaki gitu ya. Jadi maksud saya tidak ada satupun peran di dunia ini yang tidak memiliki konsekuensi bebannya gitu ya. Misalnya bekerja itu capek nggak? Ya capek, itu kan beban ya. Tapi demi Allah nggak punya pekerjaan itu lebih capek lagi. Tanyalah orang-orang nganggur gitu kan. Ya, seperti itu. Mana pekerjaan di dunia ini yang tidak ada bebannya? Mana pekerjaan di dunia ini yang tidak ada capeknya, sulitnya, sekaya apapun orang? Semua pengusaha di dunia ini pernah mengalami yang namanya ditipu, ditusuk, diremehkan. Bahkan semua tips kesuksesan di dunia pasti melibatkan yang namanya beban, ya, kesakitan, penderitaan. Coba ya, kita lihat ya. Sukses itu kan umumnya mendapatkan apa yang diinginkan ya, karena keinginan orang beda-beda maka definisi sukses orang beda-beda. Tetapi yang paling sederhana, definisi yang paling sederhana adalah mendapatkan apa yang diinginkan. Nah, untuk mendapatkan apa yang diinginkan, semua tipe kesuksesan itu sama aja di dunia ini ya, no pain no gain, tuh harus pain dulu gitu. Lalu kemudian bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Lalu kemudian kata Thomas Alva Edison, sukses itu 99% perspiration dan 1% inspiration ya. 99% keringat kerja keras dan 1% adalah inspirasi atau ide atau kreativitas. Ya. Seperti itu. Ada lagi yang keempat nih yang agak salah paham. Follow your passion. Passion banyak orang mengatakan gairah, keinginan, bakat dasarnya, padahal coba cari di Google asal kata passion itu kata kuncinya passion dari kata pasi artinya sakit. Jadi follow your passion artinya kalau mau sukses ikuti segala kesakitan, kesulitan yang akan kamu rasakan. Itu sebabnya orang yang sakit di rumah sakit disebut pasien. Itu sebabnya kalau kita sakit juga harus sabar atau harus passion gitu loh. Ya, dan seterusnya. Lihat, kesuksesan mana yang tidak ada bebannya? Ya, punya anak itu ada konsekuensinya, nggak punya anak juga ada konsekuensinya. Punya anak itu ada bebannya, tapi juga ada kenikmatannya, ada anugerahnya. Loh, untuk mendapatkan surga aja harus banyak beban yang kita pikul kan? Seperti itu ya. Ya. Tapi untuk dapat neraka juga sebetulnya tidak mudah, ada banyak bebannya. Maksud saya gini, jadi orang baik itu kan jadi orang baik ya, itu ada itunya, ada apa namanya, ada banyak kesulitan dan tantangannya. Tapi kata siapa jadi orang jahat itu
gampang gitu untuk jadi penjahat yang sukses, untuk jadi maling yang sukses. Kita kan juga butuh ketelitian, kesabaran, kerja keras, latihan, kerjasama, ya, resiko digebugin, resiko di penjara, resiko ditembak, kan gitu loh. Ya, mana pekerjaan di dunia ini yang nggak ada bebannya, begitu ya? Ya, mungkin teman-teman yang tidak ingin punya anak, bagi saya itu lebih gentle, bagus ya. Kenapa? Daripada setelah anak lahir ke dunia tapi nggak mau ngurus. Tapi untuk saya, untuk teman-teman yang mau punya anak, yang benar-benar niat punya anak, yang mau ngurus anak, yang mau amanah, kita bersiap untuk capek, kita siap memang dengan beban itu gitu. Ya, seperti itu. Dan yang terakhir, teman-teman, bukan berarti saya mendukung gerakan ini, tetapi begini. Ketika seseorang punya pemikiran seperti ini, seperti child free misalnya, kita harus pahami latar belakangnya, begitu ya. Persepsi bahwa anak itu beban, ya, lebih banyak bebannya kan. Kalau saya tadi mengatakan di poin kedua, anak itu memang beban, saya setuju, tapi sebenarnya kenikmatannya jauh lebih banyak dibandingkan bebannya. Anugerahnya lebih banyak daripada bebannya. Tapi kalau ada orang punya persepsi padahal belum punya anak, lalu mengatakan bebannya lebih banyak daripada anugerahnya, tidak worth gitu, ya, itu juga tidak bisa kita salahkan sepenuhnya, karena persepsi itu muncul atas pengalaman ya yang pernah dia alami. Jadi gini, apa sih definisi persepsi? Persepsi itu kan evaluasi seseorang atas sebuah benda atau peristiwa, ya, yang dipengaruhi oleh pengalaman, pengetahuan dari orang itu kan. Nah, pengetahuan dan pengalaman ini kan dikonstruk lewat penyerapan lewat panca indera. Nah, karena panca indera manusia terbatas, maka persepsi pun sangat terbatas, begitu. Maka persepsi seseorang yang mengatakan, misalnya anak beban hari ini, boleh jadi di masa depan tidak, atau hari ini anugerah, boleh jadi masa depan tidak, begitu, ya. Persepsi melahirkan dua tipe orang secara umum, yaitu tipe pluralis dan tipe stereotipis. Jika seorang pluralis akan mengeneralisasi hal-hal yang baik, maka seorang stereotipis akan mengeneralisasi hal-hal yang buruk. Jadi orang-orang yang mengatakan anak itu lebih banyak beban dan tidak worth, anugerahnya, nikmatnya nggak ada atau sedikit, ya, bisa jadi yang pertama, ya, dia pernah mengalami sendiri, ya, diperlakukan buruk oleh orang-orang di sekitarnya yang lebih dewasa atau orang tuanya, ya. Jadi kalau mengatakan anak itu beban, berarti bisa jadi dia beban oleh orang tuanya sendiri, dari orang tuanya sendiri. Atau mungkin dia sebenarnya diurus dengan baik oleh orang tuanya dan bukan beban orang tuanya. Dia mengalami yang kedua, apa itu? Dia pernah melihat orang-orang di dekatnya dengan mata kepala sendiri, ya, gitulah, diperlakukan, anak-anak kecil di sekitarnya diperlakukan tidak adil, diperlakukan tidak senonoh, diperlakukan buruk, dijahati, disakiti dan seterusnya, sehingga kemudian dia merasa bahwa kasihan anak-anak itu. Atau yang ketiga, dia melihat, terutama di aspek perempuan, ya, perempuan-perempuan di sekitar dia merasa diperlakukan tidak adil, ngurus anak sendirian, anaknya 6, anaknya 5, 8, sementara suaminya enak-enakan mancing di luar rumah gitu, sehingga perempuan ini depresi, stres setelah punya anak gitu, karena ketidakterlibatan suaminya, begitu. Tapi pertanyaannya, apakah semua suami di dunia seperti itu? Ya, jadi kita juga tidak salahkan kalau dia merasa seperti itu, karena bisa jadi ada di sekitar dia yang pernah memiliki pengalaman seperti itu, ya. Perempuan-perempuan yang stres, depresi, ngurus anak karena tidak punya skill, karena tidak punya kompetensi. Kan kadang-kadang anak itu kan bikin stres, depresi kita sebetulnya bukan karena anak bermasalah, teman-teman, ya, karena boleh jadi kita tidak memahami bagaimana cara menghadapi berbagai tingkah laku dan perilaku anak seperti itu, seperti ya nyetir mobil lah gitu, ya. Kalau nggak latihan, nggak pernah belajar, ya bisa mencelakai diri sendiri, mencelakai orang lain, atau setidaknya merusak mobil, kan gitu. Ya, sama seperti saya punya laptop iOS pertama kali, yang MacBook gitu, Bapak Ibu. Pertama kali saya beli, saya kebingungan tuh, mana klik kanan, mana klik kiri, mana kok nggak ada Microsoft Office, nggak ada PowerPoint, ya, begitu, ya. Lalu karena saya kesel gitulah, saya pengen banding itu laptop. Untuk ada adik ipar saya yang mengatakan, kan banyak tutorialnya di YouTube. Setelah saya pelajari tutorialnya, ternyata laptop ini amazing, awesome. Ternyata bukan laptopnya yang bermasalah, aing nu belegu, gak saya yang nggak becus, aku yang bungul gitu, bengak, ya, bunyian, ya.
Kalau bahasa yang lain, ya, kamu apa otak kata orang Minang kan gitu. Ternyata bukan laptopnya yang bermasalah, otak kita yang bermasalah gitu ya, dan seterusnya. Demikian juga anak. Anak diciptakan Tuhan ke dunia bukan. Benarkah ada yang ingin menyakiti orang tuanya? Benarkah ada ingin yang menghancurkan masa depannya? Kenapa ada anak-anak yang jadi sampah, jadi menalu? Karena bisa jadi setelah dewasa mereka dibesarkan tanpa kompetensi, tanpa ilmu. Karena kita beda zaman dengan orang tua kita dulu. Anda yang lahir tahun 70-an, 60-an, termasuk 80-an, 90-an generasi terakhir. Di video sebelumnya saya pernah bahas itu, ya. Boleh jadi dididik seadanya tanpa kompetensi, dikencarkan gitu wae siga satu, dilepaskan gitu aja kayak hewan, insya Allah aman, ya. Jadi gitu teman-teman, pendapat saya soal child free. Silahkan buat teman-teman yang nggak sekedar ngisi status di kartu keluarga, atau sekedar supaya tidak malu ditanya orang anaknya umur berapa, nggak punya anak, takut dibilang mandul gitu, lebih baik nggak usah punya anak gitu. Tapi kalau teman-teman yang niat ingin melanjutkan generasi yang lebih baik, mengisi bangsa ini, lebih baik ya kayak saya ya, kita banyakin anak, gitu kan? Seperti itu. Dan ya sebaiknya ya tidak mungkin juga lah semua orang nggak pengen punya anak ya, nggak usah bereaksi berlebihan lah ya. Cuman mungkin yang bikin tidak nyaman Mbak Gita bisa jadi karena menyerang eksistensi orang-orang yang sudah punya anak. Kalau saya biasa aja ya, kalau kita merasa anak kita beban ya biasa aja, nggak usah sewot gitu. Jadi kalau Mbak Gita merasa nggak mau punya anak ya silahkan. Tapi kalau dia mengatakan bahwa saya ini awet muda gara-gara nggak punya anak karena anak itu beban, nah itu menyakiti perasaan orang lain yang sudah punya anak gitu. Tapi ngomong-ngomong saya biasa aja sih sebetulnya, nggak merasa disakiti. Kenapa? Anak saya 6, saya dengan istri sepakat. Ya tadinya tuh pengen lebih banyak lagi, cuman karena batasan umur secara medis, ikhtiar manusia, kita harus ikhtiar gitu, karena ini juga amanah. Ya sudah cukup, tutup toko gitu. Dan coba Esti, Umi umurnya udah berapa sekarang? Anak 6, anaknya yang pertama 20 tahun, umurnya 45 tahun. Umi kayak tua nggak? Iya, kayak anak SMA ya. Muji istrinya sendiri. Maaf ya. Ya, jadi masalah awet muda itu bukan karena anak atau tidak anak, masalah perawatan, masalah makanan yang bergizi, masalah makanan yang sehat, bukan masalah makanan yang mahal ya. Mahal belum tentu sehat gitu. Ya, masalah kejiwaan, mengelola stres tubuh, olahraga dan semacamnya ya. Terima kasih banyak. Ini saya hanya segera mengeluarkan undang-undang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.